Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan mengenai gizi ibu hamil dengan anemia. Dosen pengajar Dr. Widya Sofa Ilmiah SST MKes, ITSK RS Dr. Supraon Kesedap 5 Brawijaya Malang. Berikut nama-nama yang akan memaparkan materi pada video kali ini. Sayyidati Lailatul Jannah 216001, Anastasia Aura 216002, Brenda N. Karisma Ivian 216003, Liza Junafa Safrilia 21606, Afidatus Titik Zahratul Mufidah 216007, Quds Alif Kokotronada 216014, Eva Dinabila 216022, Dia Iwansari 216041, dan Rahajin Dwi Wayuning Tias 216061. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anemia pada ibu hamil. Anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau jumlah sel darah merah lebih rendah dari kadar normal. Ibu hamil dapat dikatakan mengalami anemia jika kadar hemoglobin dalam tubuh lebih dari 11 gram desiliter. Penyebab anemia. Penyebab anemia yang pertama yaitu pola makan kurang beragam dan tidak bergizi seimbang. Penyebab yang kedua yaitu kehamilan berulang dalam waktu singkat. Yang ketiga yaitu kekurangan zat besi. Yang keempat yaitu kekurangan asam folat. Dan yang terakhir yaitu penyakit infeksi. Tanda dan gejala anemia. Yang pertama, badan terasa lemah, letih, lesu, lunglai, dan lelah. Yang kedua, tekanan darah menjadi rendah. Yang ketiga, pusing dan pandangan buram. Yang keempat, kulit pucat atau kekuningan. Yang kelima, denyut jantung menjadi tidak teratur. Berikut ini resiko dari anemia. Yang pertama, asupan gizi pada janin terhambat. Yang kedua, abortus atau kekurangan. Yang ketiga, bayi lahir prematur. Yang keempat, berat bayi lahir rendah dan pendek atau stunting. Yang kelima, perdarahan saat atau setelah persalinan. Cara mencegah anemia. Yang pertama yaitu mengonsumsi suplemen asam folat dan zat besi. Dosisnya berdasarkan instruksi dari bidan, tetapi umumnya dianjurkan 60 mg zat besi dan 400 mg asam folat. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti daging, ayam, ikan, telur, dan gandum. Yang ketiga yaitu memakan makanan yang kaya akan asam folat seperti kacang kering, gandum, jus jeruk, dan sayuran hijau. Dan yang terakhir yaitu mengonsumsi suplemen dan makanan yang mengandung vitamin C seperti buah dan sayur yang segar. Jenis-jenis anemia. Yang pertama, anemia defisiensi besi. Yang kedua, anemia defisiensi folat. Dan yang ketiga, defisiensi vitamin B12.
Defisiensi zat besi terjadi ketika tubuh tidak memiliki cukup zat besi untuk menghasilkan jumlah hemoglobin yang cukup. Hemoglobin adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Konsumsi makanan untuk menambah zat besi yaitu daging, ikan, kuning telur, dan susu. Selain itu, konsumsi makanan atau minuman yang mengandung vitamin C juga dapat meningkatkan proses penyerapan zat besi. Defisiensi asam folat. Folat adalah salah satu jenis vitamin B atau vitamin B9 yang bisa ditemukan secara alami dalam makanan tertentu seperti 1. Sayuran berdaun hijau seperti bayam, asparagus, kale, selada, brokoli, dan lain-lain. 2. Buah seperti jeruk, alpukat, pisang, jambu biji, nangka, salak, dan lain-lain. 3. Yaitu kacang-kacangan. Tubuh membutuhkan folat untuk memproduksi sel-sel baru, termasuk sel darah merah yang baru. Ibu hamil tidak mendapatkan cukup folat dari makanan. Ketika itu terjadi, tubuh tidak dapat membuat cukup sel darah merah normal untuk mengangkut oksigen ke jaringan di seluruh tubuh. Defisiensi vitamin B12. Tubuh ibu hamil membutuhkan vitamin B12 untuk membentuk sel darah merah yang sehat. Ketika ibu hamil tidak mendapatkan cukup vitamin B12 dari makanan, maka tubuh mereka tidak dapat memproduksi cukup sel darah merah yang sehat. Contoh dari makanan yang mengandung vitamin B12 seperti daging, ikan, telur, susu, yogurt, buah, dan sayur-sayuran. Piramida gizi seimbang pada ibu hamil dengan anemia. Untuk konsumsi minyak, gula, dan garam bisa digunakan untuk seperlunya saja. Sedangkan untuk protein hewani seperti ayam, ikan, daging, telur, dan susu bisa dikonsumsi 2-3 porsi per hari. Untuk protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe bisa dikonsumsi 2-3 porsi per hari. Untuk buah-buahan bisa dikonsumsi 2-3 porsi per hari. Dan untuk sayuran bisa dikonsumsi 3-5 porsi per hari. Sedangkan untuk sumber karbohidrat seperti nasi, roti, mie, dan jagung bisa dikonsumsi 3-8 porsi per hari. Sedangkan untuk air dikonsumsi 8 gelas per hari. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sarana edukasi bagi kita semua. Ke kampus naik sepeda mini, di jalan lihat cendrawasih. Inilah pemaparan materi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.